Oke bujang, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Gak ada ruginya kalian klik subscribe teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video. Dan saya diusir dari tempat itu dengan cara yang nggak enak. Akhirnya saya pulang dengan dengan hati yang sedih, dengan hati yang nggak bisa nerima. Tapi kenyataannya saya harus pulang. Ada satu kejadian yang saya tuh gimana ya, memang benar-benar pengalaman baru buat saya. Kayak saya pulang naik mobil itu menuju ke stasiun Beos, Senen apa Beos, lupa saya. Pokoknya pusat stasiunnya di Jakarta itu apa, lupa saya. Ya itulah ya. Setelah saya nyampe stasiun itu, kebetulan kereta yang arah ke Jawanya, yang pada saat itu saya tahunya itu cuma Tegalarung, udah berangkat beberapa menit yang lalu. Di situ saya mulai ya elah, udah mah difitnah, udah mah diusir, udah mah nggak diberi nggak dikasih kesempatan ngejelasin. Gimana ini, uang cuma segini-gininya gitu. Saya nanya ke orang-orang, Pak, ada nggak sih kereta yang selain kereta yang udah berangkat nih, ada nggak yang tujuan ke sana tuh, ke Jawa tuh? Nggak ada mas, mendingan balik lagi aja, nanti besok lagi aja kesini lagi. Gila, kata saya tuh nggak mungkin saya balik lagi karena posisinya saya udah diusir sama majikan ya kan, sama bos. Gimana caranya? Pas saya tanya, udah apa, saya mau nungguin aja lah, nginep aja lah di sini stasiun. Gak boleh mas, di sini rawan, gini, nakut-nakutin kan. Akhirnya, saya bingung kan situ. Nah, saya mau minta tolong sama siapa gitu. Saya nggak ngerti, saya nggak ada yang kenal, saya nggak ada saudara, saya nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya bengong mikir gimana caranya supaya saya bisa pulang ini kan. Pada saat itu ada sumber suara yang mengatakan kalau kereta KRL itu tujuan Cikampek masih ada, bentar lagi mau diberangkatkan. Saya pikir-pikir, kenapa saya nggak ambil aja ya kereta KRL yang bukan KRL, pokoknya kenapa nggak saya ambil aja kereta yang bertujuan di Cikampek itu. Kayaknya mendingan saya udah ada ya kan, dari Cikampek ke Orglis kan dekat. Kenapa saya nggak ambil aja kereta itu? Kalau saya nggak ambil, daripada saya sini kenapa-napa bahaya ya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk beli tiket kereta itu. Dan yang saya kagetnya, yang saya heran, tiketnya itu lebih murah daripada tiket Tegalarung. Kalau Tegalarung waktu itu masih 14.000. Nah, ketika saya beli tiket yang tujuan Cikampek itu cuma 3.000 perak. Akhirnya saya berangkat naik kereta yang itu kan. Setelah naik kereta itu, berhentilah di Cikampek. Jam berapa itu ya? Nah, dari Cikampek saya nanya lagi ke orang-orang, Pak, kalau tujuan dari Cikampek ini ke Orglis masih ada nggak kereta yang tujuannya berhenti di Orglis? Gak tahu deh, paling ada kereta ini, tapi lama, nanti nunggu sampai jam berapa gitu. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa kasih itu. Awas ya deh, kalau di Cikampek sini jangan sendirian, bahaya. Ini udah malam, gini. Selalu saya ditakut-takutin. Itu gimana ya? Saya orang. Ya udahlah, saya nunggu sampai ada tujuan kereta yang ke Orglis. Sampai nungguin lama saya di situ, saya nggak pernah jauh dari keramaian, selalu di keramaian. Akhirnya saya nemuin juga kereta yang berhenti di Orglis pada saat itu dengan ongkos yang lebih minim daripada naik Tegalarung. Hikmahnya di situ. Cuman pada saat umur yang segitu saya udah ketimpa dengan fitnah itu. Kok kejam banget sih hidup ini tuh gitu kan. Kenapa harus ngerasain yang namanya difitnah gitu. Gak tahu kenapa saya tuh kok hidup tuh kejam banget ya.
saya harus ngerasain rasanya bagaimana difitnah orang itu kayak gimana. Itu nyata loh bro, nyata banget. Dan masih nggak dendam, enggak. Saya cuma keinget terus. Atau kenapa keinget terus. Setelah di Lumpia, saya kerja lagi di bakso. Saya kerja lagi di jual martabak. Saya kerja lagi di, pernah saya diajakin juga di ini sama teman saya di Kerawang. Pada saat itu saya diajakin, saya ikut aja gitu kan, kerja situ ngelas apa gitu kan, ngelas terus jadi helper lah, belum bisa jadi welder. Nah terus setelah dari situ di Bekasi narik odong-odong. Setelah narik odong-odong saya pulang lagi, ini saya udah lupa berapa bulannya, berapa lamanya, saya udah lupa. Nah terus yang paling saya inget tuh saya diajakin kerja sama abang saya di Pekalongan. Saya belajar nukang pintu, kusen, jendela lah, lain sebagainya, bikin kerajinan. Karena menurut abang saya tuh kalau hidup tuh nggak boleh flat aja, nggak boleh kuli-kuli biasa aja, harus punya keterampilan. Kalau kita udah punya keterampilan, pengen kayak gimana aja terserah, yang penting kita udah punya keterampilan. Itu kata abang saya. Akhirnya saya belajar di situ 1 tahun sama abang saya. Setelah belajar dengan abang saya bisa kerja sendiri di luaran sana, menjadi tukang kerajinan di kayu itulah, pokoknya di profesi kayu itu. Setelah itu diajakin teman saya di Kerawang. Awalnya mau diajakin cari kerjaan, tapi berhubung beberapa hari itu nggak dapet, teman saya mutusin untuk ngelola uang dia. Jadi ya usaha kecil-kecilan lah, bikin usaha kecil-kecilan. Dan pada saat itu saya punya temen yang saya anggap itu bisa ngelola usaha itu. Kita tinggal jadi ininya aja, bagian pemasaran aja, bagian marketingnya gitu, pemasarannya. Alhamdulillah waktu itu punya pengalaman juga menjadi marketing gitu kan, dikit-dikit lah punya ilmunya, punya referensinya sedikit lah waktu ya. Untuk di Kerawang tuh produksi nugget rumahan. Setelah produksi nugget rumahan itu nggak lama sih saya pulang dari situ tuh, saya tuh yakin kalau pulang dari situ tuh pasti saya dapat kerjaan baru yang lebih enak lah pokoknya. Cerita sedikit, jadi pas waktu disuruh ngelola usaha itu, dimodalin sama teman saya, tapi nggak tahu kenapa yang punya modal itu nggak bisa diajak kerja sama lah, intinya gitulah. Akhirnya saya berhenti cuma berapa bulan, 2 atau 3 bulan di situ di Kerawang usaha itu. Udah lumayan, orderan udah mulai banyak gitu. Cuman karena berbeda pendapat, berbeda inilah, akhirnya ya saya pulang tanpa membawa hasil. Saya percaya kalau kepulangan saya dari situ tuh saya akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah kemudian nggak lama kemudian, saya belum lama pulang, tetangga saya ada ngajakin saya untuk kerja menjadi tukang cukur, ya kan.
awalnya saya nggak mau, saya nggak ada cita-cita untuk jadi tukang cukur sama sekali, nggak ada cita-cita sama sekali. Tapi berhubung saya mikir nggak ada kerjaan, ya udahlah, daripada saya nganggur lagi, lama lagi cari kerjaan, susah lagi gitu kan, mau kerja apa lagi, saya apa-apa nggak cocok gitu kan. Akhirnya saya ya udahlah, cobain dulu, main dulu gitu kan. Setelah saya main nengok, saya ditantang untuk motong rambut anak kecil awalnya gitu kan. Setelah saya nyukur anak kecil itu, ternyata kata si ownernya, udah kamu udah bisa, lanjutin aja kata dia. Setelah ownernya bilang kalau saya itu udah bisa, ya udah saya lanjutin aja kerjanya gitu. Saya nggak mesti harus ambil anak kecil terus. Saya memberanikan diri untuk ngambil orang yang besar gitu kan, siapa aja lah pokoknya yang masuk, udah saya kerjain aja udah. Nggak taunya emang jadi tukang cukur tuh nggak gampang. Jadi beda rambut, beda kepala, beda cara ngatasinnya, beda keinginannya. Dan saya tuh waktu itu belum paham banget sebenarnya cukur tuh, cuman modal nekat aja udah. Akhirnya di situ tuh banyak yang maki-maki saya, banyak yang marahin saya, banyak yang ngatain saya dan lain sebagainya lah. Tapi semua itu saya anggap sebagai pembelajaran. Saya nggak nyerah di situ aja gitu, saya nggak berhenti di situ. Setelah banyak yang caci maki saya, banyak yang ngata-ngatain saya, banyak yang ini, saya nggak berhenti sampai di situ. Saya malah semakin tertantang dan pengen buktiin bahwa saya tuh mampu gitu kan, tanpa ada yang yang ngajarin saya gitu. Kalau dibilang ada yang ownernya ngajarin, enggak. Kalau ngajarin bener-bener enggak, tapi kalau kadang-kadang kalau saya tanya dia jawab, itu aja sih. Kalau ngajarin bener-bener enggak, saya ngerasa enggak diajarin. Karena kalau orang ngajarin itu harus dari step by stepnya itu pasti dikasih tahu gitu. Tapi itu enggak, saya bermodalkan otodidak aja gitu. Terus saya belajar dari orang-orang yang saya cukur juga, kadang nanya sama orangnya, ini tuh bener nggak sih potongan yang dimaksud tuh kayak gini bukan sih, ini tuh ketipisan nggak sih, dan lain sebagainya. Singkat cerita, waktu itu tuh udah mulai ngerti bagaimana cukur itu, udah mulai ngerti kan, dan udah punya banyak pelanggan juga. Karena waktu itu masih belum banyak juga sih tukang cukur di Haurgelis itu, masih bisa hitungan jari lah, belum banyak banget gitu kan. Dan di situ tuh tempat kerja saya itu emang lumayan rame. Jadi setiap saya buka, dari mulai saya buka pagi sampai malam itu, kalau saya ladenin nggak bakal habis. Nah, terus aja ada lagi sampai saya kewalahan. Akhirnya saya minta temen kan, bos, saya minta partner nih, jangan sendirian aja. Karena tadinya kan sama bos, ya pokoknya bosnya temenin cuma sebentar doang. Di situ saya sering kerja sendiri berapa bulan. Akhirnya saya minta partner. Setelah saya minta partner, susah carinya katanya. Ya udah, kalau Imam bisa cari partner sendiri. Akhirnya saya ada temen, saya masukin temen saya. Hanya ada partner, ada lagi, nambah lagi orang yang lamar kerja sendiri. Akhirnya 3 orang. Namanya berpartner itu kan kadang-kadang ada aja yang selisih paham, ada aja yang beda pemikiran, udah ngerasa nggak sreg. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Saya bertahan cuma 6 bulan di situ. Saya keluar
pindah majikan saya, pindah tempat, pindah bos, beda lagi cara kerjanya, standar ininya tuh, standar potongannya tuh beda lagi sama tempat yang sebelumnya saya ini tuh. Harus kayak gini, peraturannya begini, begitu, begini, pembagiannya begini gitu. Beda lagi. Setelah udah dari 1 tahun saya di situ, akhirnya saya ketemu orang-orang yang selalu support saya untuk usaha sendiri di tahun 2015. Kalau nggak salah tahun 2015 saya buka sendiri. Saya udah ngerasa kalau saya tuh udah mumpuni, dicukur, ya kan, akhirnya saya buka sendiri. Alhamdulillah saya juga punya teman yang selalu support saya dari apa sih, memperbaiki tempat maksudnya dalam arti menata tempat, terus ngasih relasi, maksudnya ngasih pengaruh untuk orang-orang di sana untuk potong di sini gitu. Ya mereka juga nemenin saya di sini untuk apa ya, temen ngobrol lah daripada sepi gitu. Saya genap 1 tahun, terus saya memutuskan untuk off. Kenapa saya berhenti cuma 1 tahun doang? Karena saya ngerasa nggak beres. Kalau manajemen saya tuh acak-acakan. Intinya mah saya off, introspeksi diri, nggak mau ambil resiko lebih banyak lagi, lebih jauh lagi. Saya off dulu karena harus banyak yang diperbaiki manajemen keuangannya. Akhirnya saya nguli lagi, kerja sama orang lagi. Mungkin kalau seandainya saya merit, saya akan ada rem untuk berbuat sesuatu yang tidak baik tuh, ada remnya gitu. Ibarat mobil tuh ada remnya. Jadi saya memutuskan untuk ini dulu, merit dulu tahun 2017. Setelah saya merit, saya memutuskan untuk buka kembali di sini, di tempat yang dulu ya. Alhamdulillah tempat yang dulu saya tempatin ini kebetulan udah kosong lagi, udah nggak ada yang tempatin lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang